Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 8 Agustus 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kapankah Akhir Zaman? Kapankah akhir zaman? Firman Tuhan terambil dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah lewat pencerahan kebenaran firman Allah, kami bisa memahami tentang akhir zaman itu kapan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Beberapa rekan sahabat seperjalanan bertanya, tolong sampaikan renungan tentang akhir zaman karena kurang sekali dibahas. Sahabat seperjalanan, benar sekali bahwa akhir zaman ada dalam catatan Alkitab. Akhir zaman ada dalam catatan Alkitab. Ada banyak ayat yang menyebutkan tentang akhir zaman. Secara khusus adalah penyebutan yang spesifik ada dalam kitab Wahyu, namun juga ada dalam kitab-kitab yang lain. Khususnya dalam Lukas 21 ayat yang ke-11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Mari kita pahami tentang kalimat dari ayat yang bagian akhir, dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Sebelum membahas bagaimana proses akhir zaman itu terjadi, maka jawabannya kapan akhir zaman itu terjadi hanya Tuhan yang tahu. Firman Tuhan berkata, pencuri akan datang mencuri, namun tidak ada seorang pun yang tahu. Akhir zaman itu digambarkan seperti pencuri yang tidak akan memberitahu kapan dia datang. Namun kalau kita melihat bagian firman Tuhan dalam kitab Wahyu, apa yang firman Tuhan katakan, langit yang pertama dan bumi yang pertama akan berlalu, dan kita akan memasuki yang namanya langit dan bumi baru. Di sana tidak ada air mata, tidak ada duka cita, tidak ada maut, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit. Itu janji daripada firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sahabat seperjalanan, seberapa penting kita tahu bahwa kapan akhir zaman? Sebut saja. Kalau seandainya Tuhan berkata bahwa minggu depan akhir zaman, lalu apa manfaatnya buat kita sahabat seperjalanan? Apa manfaatnya? Sebenarnya tidak perlu akhir zaman itu disebutkan kapan dan Tuhan beritahu. Bahwa yang terpenting adalah bukan memikirkan kapan akhir zaman, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, sehingga pada saatnya nanti, baik akhir zaman tiba atau kita dipanggil oleh Tuhan pulang ke rumah Bapa yang di surga, maka itu pun adalah akhir zaman secara pribadi untuk dirimu sendiri. Mereka yang telah meninggal adalah mereka sudah melewati masa akhir zamannya secara pribadi. Jadi orang-orang yang sudah meninggal itu melewati masa akhir zaman. Zaman hidupnya dia sudah melewati. Sementara akhir zaman dalam pengertian terjadi yang sesungguhnya, itu semua kita akan meninggal. Yang menarik dalam Lukas yang sudah kita baca tadi 21 ayat 11, bahwa akan ada hal-hal mengejutkan dan terjadi tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Hal ini sesuai dengan penelitian daripada ilmuwan. Kapan dunia ini berakhir dan bagaimana prosesnya? Para ilmuwan mengatakan bahwa tatkala akhir zaman itu terjadi, akan terjadi banyaknya supernova. Apa itu supernova? Terjadinya ledakan yang dahsyat akibat kematian bintang. Jadi bintang-bintang tatkala mengalami kematian, dia akan terjadi ledakan dahsyat, akan mengeluarkan gas, mengeluarkan awan, dan mengeluarkan debu. Lalu inti gravitasi akan runtuh. Ledakan bintang akan melontarkan sisa-sisa energi yang sangat dahsyat. Akan terjadi radiasi nuklir yang sangat kuat. Kiamat terjadi jika 50% di alam semesta ini
mengalami kehancuran, maka akan mengalami kehancuran secara menyeluruh. Itu secara keilmuan, dan firman Tuhan pun menyebut hal yang sama. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Lalu firman Tuhan katakan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, di berbagai tempat akan terjadi penyakit sampar dan kelaparan. Radiasi nuklir bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Ketidakseimbangan tentu akan menimbulkan kemusnahan dan terjadinya kelaparan. Itu genaplah benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sahabat seperjalanan, sampai titik ini sahabat seperjalanan memahami kapan waktunya akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu. Setiap orang mengalami akhir zaman tatkala dia mengalami kematian. Dan akhir zaman yang akan dialami oleh semua adalah tatkala benar-benar alam semesta ini akan mengalami kehancurannya. Langit dan bumi yang lama ini akan berlalu. Lalu apa yang kita pelajari? Pelajaran iman kalau kita bicara tentang akhir zaman. Pelajaran imannya adalah jangan takut dengan akhir zaman. Yang paling ditakutkan bukanlah kematian. Yang paling ditakutkan bukanlah akhir zaman. Yang seharusnya ditakutkan adalah kalau kita hidupnya benar-benar tidak hidup dalam Tuhan, lalu kita hidup ditelan oleh zaman ini. Kita dimakan oleh zaman ini, kita dibengkokkan oleh zaman ini, dan kita disesatkan oleh zaman ini. Zaman di mana orang tidak percaya kepada Tuhan, zaman di mana orang menghujat kepada Allah, zaman di mana dosa lebih berkuasa daripada kehidupan kudus yang harus kita perjuangkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau dikatakan seberapa penting kita tahu kapan akhir zaman terjadi, itu adalah hal yang penting dan juga termasuk juga tidak penting. Karena yang terpenting adalah bukan akhir zaman. Terjadi sekarang, terjadi nanti, terjadi kemudian dalam waktu yang lama, tetap semuanya akan terjadi. Dan setiap pribadi kita akan mengalami akhir zaman buat diri kita masing-masing. Waktu kita meninggalkan dunia ini, apa yang lebih penting daripada akhir zaman? Yaitu hidup kita, sahabat seperjalanan, jangan sampai termakan zaman. Jangan sampai terbawa arus zaman. Jangan kemudian hidup seperti zaman ini di dalam segala keberdosaannya. Tugas kita adalah bukan memikirkan akhir zaman. Bagaimana tatkala kita mengakhiri kehidupan setiap sahabat seperjalanan masing-masing. Kita boleh tetap setia berjalan dengan Tuhan dan menjalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga sewaktu kita mengakhiri hidup ini, kita boleh seperti Rasul Paulus. Aku berlari-lari untuk memperoleh mahkota. Aku sudah menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan ini dengan baik. Mari sahabat seperjalanan, jangan terlalu bersusah-susah bertanya dan mencari tahu, karena jawabannya sudah jelas. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan akhir zaman itu tiba. Mari kita memikirkan yang jauh lebih penting, yaitu tatkala akhir kehidupan kita berakhir, apa yang kita akan bawa sewaktu kita bertemu dengan Tuhan. Mari kita berjuang dengan hidup baik-baik, membina rumah tangga dengan baik, berkata-kata yang baik, berpikir yang baik, hiduplah dengan baik. Dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memberkati, yang membawa berkat, yang membawa keindahan, dan bukan membawa problem dan masalah di mana kita hidup. Sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami baca dalam Lukas 21 ayat ke-11. Biarlah kami lebih memikirkan bagaimana pada saat kami mengakhiri kehidupan ini, kami bisa menyelesaikan kehidupan ini dengan baik, dan kami siap untuk menghadap kepada Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, menjalani hidup kita dengan baik, sehingga pada saat kita mengakhiri kehidupan ini, kita boleh dengan penuh sukacita menghadap kepada Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.